adik-adik, shalom semua. Apa kabar? Sehatkah? Hari ini kita sangat bersyukur karena kita dapat bertemu meskipun melalui ibadah online. Adik-adik, sebelum kita teruskan ibadah sekolah minggu kita, mari kita awali dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Cikgu Jenny. Hai anak-anak, apa kabar semuanya di rumah? Sehat-sehat semua? Anak-anak sudah siap-siap di rumah? Nah, mari kalau sudah siap, mari kita berdoa sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, baru kita berdoa. Pada petang hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami sentiasa ada dalam keadaan baik, bukan karena kemampuan kami sehingga kami sentiasa sehat, tetapi semuanya itu karena pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, penjagaan Tuhan, sehingga kami selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada petang hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sentiasa hadir di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Sebelumnya Tuhan Yesus, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan ibadah kami pada petang hari ini. Begitu juga hamba-Mu yang membawa firman Tuhan, cerita, Engkau pimpin sertai sehingga ibadah kami ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mulai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat beberapa pujian. Pujian pertama yaitu Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, baik-baik, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita teruskan pujian kita yang kedua yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka
Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita angkat satu lagi pujian yang berkata, "Selidiki aku." Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cikgu Jessica. Hai, shalom anak-anak semua. Kita sangat bersyukur dapat mendengar lagi cerita untuk minggu ini. Baiklah anak-anak, kalau sudah siap untuk mendengar cerita, mari persiapkan Alkitab kita. Kalau ada Alkitab, lebih baik kita buka bersama. Hari ini, Cikgu mau membawa cerita dalam Lukas 5 ayat 17 hingga 26. Tajuk cerita kita yaitu Yesus menyembuhkan dan mengampuni dosa. Yesus menjadi semakin terkenal karena ajaran dan pelayanan penyembuhannya. Semakin banyak orang mengikutinya. Tetapi Yesus sering mencari tempat yang sunyi yang jauh dari orang ramai. Di sana dia berdoa kepada Bapanya untuk memohon kekuatan. Para pemimpin agama Yahudi yang disebut ahli-ahli Taurat dan orang Farisi juga mengikuti Yesus. Tetapi mereka tidak mempunyai iman kepadanya. Mereka hanya ingin mencari kesalahannya karena mereka sangat cemburu kepada Yesus. Nah, suatu hari Yesus sedang mengajar di sebuah rumah yang dipenuhi orang. Tiba-tiba mereka terdengar bunyi bising di atas mereka. Seseorang sedang membuat lubang di bumbung. Semakin banyak kepingan atap dibuka, lalu satu benda yang besar diturunkan secara perlahan-lahan. Ia adalah seorang lumpuh di atas tikar. 4 orang menurunkan dia kepada Yesus. Yesus bersukacita melihat iman mereka kepadanya. Dia gembira karena orang-orang itu sanggup bersusah payah demi rakan mereka itu. Semua orang melihat Yesus dengan penuh semangat. Apakah dia akan melakukan keajaiban? Walaupun Yesus belum pernah melihat orang ini, dia tahu ada sesuatu yang diperlukan oleh orang itu lebih dari sekadar penyembuhan tubuhnya. Yesus berkata, "Anakku, bersukacitalah, dosamu sudah diampunkan." Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi marah dengan kata-kata Yesus. Sungguh berani dia mengampuni orang ini, pikir mereka. Hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Dia pikir dia itu siapa? Yesus tahu apa yang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu pikirkan. Dia bertanya kepada mereka, "Adakah lebih susah untuk mengampuni dosa daripada menyembuhkan penyakit? Aku akan tunjukkan kepadamu bahwa aku mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa." Kemudian Yesus berpaling kepada orang lumpuh itu,
Bangunlah, katanya, angkatlah tikarmu dan pulanglah. Serta-merta orang itu bangkit dan menggulung tikarnya. Dia mulai berjalan pulang dengan sukacita sambil memuji Tuhan. Keempat-empat rekannya dan orang-orang yang telah melihat keajaiban ini juga memuji Tuhan. Mereka sangat kagum dengan kuasa-Nya yang besar. Nah, anak-anak, hari ini adakah kita belajar sesuatu dari cerita sebentar tadi? Ya, betul. Tuhan Yesus mampu mengampuni dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampunkan selagi kita ingin benar-benar kembali kepada Tuhan Yesus. Oke, anak-anak, hari ini kita mau melakukan satu activity dan ibu bapak boleh tolong anak-anak sebab takut anak-anak nanti akan terluka pula. Oke, hari ini kita mau sediakan kertas A4 tebal. Kalau ada pisau pemotong kertas, lidi, getah, pen, highlight, color, marker pen, pembaris, dan semua bahan-bahan yang sudah cikgu gambar. Oke, lepas itu pertama di ujung lidi itu yang tajam kamu guna 2 getah dan ikat, jangan terlalu ketat, oke, sebab nanti kita mau buat dia dalam bentuk kemah. Oke, sudah ikat. Lepas itu di kertas A4 tadi kamu bahagi kepada 3. Minta tolong orang tua kamu ya, bagi kepada 3, ambil yang bahagian paling kecil itu dan tebuk lubang 4 di ujung setiap kertas itu macam yang cikgu tunjuk nih. Dan kamu boleh tulislah ayat hafalan, gunalah apa-apapun, marker pen kah, color kah, tulis besar-besar supaya nanti kamu letak di meja belajar, kamu boleh selalu tengok ayat hafalan nih. Di belakangnya kamu boleh lukis apa saja, baik bantal, selimut, lukislah dengan orang-orangnya sekali. Kan hari ini cerita kita tentang orang lumpuh, lukis saja. Dan di ujung lidi tadi itu kamu boleh lock dia dengan getah. Kalau kamu tidak guna getah, tali pun boleh, asal dia boleh berdiri. Oke, itu saja hari ini. Sekian dan tahniah, kamu sudah selesai. Bye. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.